Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Shadaqallahul azim. Selamat pagi, salam bahagia dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Sekjen PKS, Bapak Habib Abu Bakar Al-Habsyi yang hadir secara virtual. Yang kami hormati Ketua DPP PKS BPW Sumbagut, Bapak Haji Henry Munif. Yang kami hormati Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada Wilayah Sumbagut sekaligus Wakil Ketua 2 DPRD Kepri, sahabat saya Bapak Raden Hari Cahyono. Yang saya hormati Ketua MPW PKS Kepri, Bapak Hanafi Ekram MPD. Yang kami hormati Sekretaris MPW PKS Kepri, Ibu Suryani SE yang juga Ketua Kaukus Perempuan Provinsi Kepulauan Riau. Beliau ini wanita hebat dan kemarin waktu pilkada sudah dibuktikan. Saya yakin kekuatan suara pilkada di Batam kemarin karena memang suara yang dilatar belakangi oleh kehebatan Ibu Suryani. Insya Allah Bu Suryani. Yang saya hormati Ketua DPW PKS Kepri, sahabat saya, dinda saya, Bapak Haji Bahtiar LC MA beserta seluruh pengurus DPW PKS Kepri. Yang kami hormati teman-teman Ketua dan pengurus PKS Kabupaten Kota seprovinsi Kepulauan Riau yang hadir. Yang saya hormati teman-teman keluarga besar PKS yang juga anggota DPRD Provinsi Kepri dan juga anggota DPRD Kabupaten Kota yang hadir. Hadir bersama saya beberapa kepala OPD. Pertama, Kepala Bakes Bangpol Bapak Insinyur Lamidi MM. Kepala Dinas Kominfo Bapak Hasan Esos, Kepala Dinas PUPR Bapak Insinyur Abu Bakar MT, Kadis Perhubungan Bapak Junaidi, Kadis Pendidikan Bapak Andi Agung. Ini kebetulan kemarin Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batam. Ternyata ini orang hebat. Kemudian staf khusus Gubernur, kemudian Kepala Dinas Perkim yaitu Bapak Said Nur Syahdu. Masih ada yang belum? Saya kira semua sudah saya sampaikan. Dan hari ini memang dinas-dinas penting yang saya hadirkan bersama teman-teman PKS, karena anggota DPRD PKS mitra kerja dekat mereka semua. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla dengan ucapan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beriring salam mari pula kita hadiahkan ke hadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi hari ini sungguh berbahagia saya bersama teman-teman dapat hadir dalam acara pembukaan Rakerwil PKS Provinsi Kepri ini.
terima kasih atas undangan Bapak Bahtiar LCMA, Ketua MPW yang telah mengundang kami untuk hadir dalam acara ini. Bapak Ibu sekalian, saya yakin hampir semua partai politik kalau bicara rapat kerja pasti kita membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pembicaraan program-program strategis partai ke depan dalam menyongsong berbagai agenda-agenda politik ke depan, baik itu pilpres, pemilu legislatif, pilkada. Nah, dibicarakan biasanya di dalam rapat kerja ini. Selain juga mengevaluasi kerja-kerja yang sudah dilaksanakan. Nah, saya yakin PKS dengan soliditasnya yang tidak ada tandingnya, saya kira dibandingkan dengan yang lainnya pasti memiliki strategi kerja yang ampuh ke depan, dan kita doakan ke depan PKS lebih sukses dalam mengikuti berbagai agenda-agenda politik dalam rangka kemaslahatan umat dan membangun negeri ini ke depan lebih baik lagi. Saya juga ingin sampaikan apresiasi dan terima kasih PKS sebagai mitra pemerintah daerah, terutama teman-teman yang merupakan representasi PKS di DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Dari hasil pandangan pribadi saya, teman-teman PKS adalah SDM unggul di jajaran legislatif baik di provinsi maupun kabupaten kota. Dan selama ini terbukti telah menjalin kerjasama yang baik, memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang diluncurkan oleh pemerintah. Namun PKS juga memiliki kemampuan untuk selalu memberikan masukan dan mengkritisi kebijakan-kebijakan itu. Karena bagi kami selaku pimpinan eksekutif, maka masukan-masukan sebagai check and balances itu sangat kami butuhkan dalam rangka memperbaiki kebijakan-kebijakan ke depan untuk membangun Kepri lebih baik lagi. Saya mengajak kita bersyukur meskipun pandemi Covid dimulai bulan Maret 2020 dan Maret ini adalah ulang tahun yang ketiga pandemi Covid ini. Mudah-mudahan ini ulang tahun yang terakhir. Amin Allah. Jangan sampai ada ulang tahun berikutnya. Dan saya terima kasih teman-teman Dewan juga semua ikut serta dalam mempercepat penanganan pandemi Covid. Di dalam masa reses, teman-teman juga melaksanakan kegiatan vaksinasi, kegiatan edukasi di tengah-tengah masyarakat. Dan alhamdulillah saat ini pun kasus Omikron kita dari waktu ke waktu terus mengalami penurunan, dan kasus konfirmasi aktif hariannya jauh di bawah dibandingkan angka kesembuhan setiap harinya. Insya Allah mudah-mudahan program travel bubble kita sedang kami usulkan ke pemerintah pusat agar dibuka lebih luas untuk beberapa kabupaten kota di Provinsi Kepri ini secara menyeluruh. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah kita sampaikan paparan kerja kami bersama teman-teman DPRD dan masyarakat Kepri selama 1 tahun pertama. Kita bersyukur tahun 2020 angka pertumbuhan ekonomi kita sempat terkontraksi sampai minus 3,8. Tapi alhamdulillah di tahun 2021 mengalami perbaikan yang cukup signifikan dengan angka pertumbuhan ekonomi secara agregat sebesar plus 3,43%. Kita yakin kalau pariwisata kita sudah buka, pemulihan ekonomi kita laksanakan dengan cepat dan baik, insya Allah mudah-mudahan di tahun 2023 kita bisa mengejar angka pertumbuhan ekonomi sampai mencapai 5 atau 6%. Bapak Ibu, indikator makro dan sosial ekonomi yang lain juga terus mengalami peningkatan. Tadi dapat kita lihat angka kinerja ekspor kita pun sungguh menggembirakan. Neraca perdagangan kita di tahun 2021 surplus lebih dari 2,5 miliar US dollar.
Angka indeks pembangunan manusia kita pun meningkat ke angka 75,79. Angka rata-rata nasional baru 72,6%. 72,6. Kita menempati angka indeks pembangunan manusia kita menempati urutan pertama se-Sumatera dan urutan keempat se-Indonesia. Angka indeks pendidikan kita juga cukup membanggakan kita, 89,7. Maknanya kita menempati urutan keempat se-Indonesia setelah Bali, Yogyakarta dan DKI. Angka kebahagiaan hidup masyarakat kita baru menempati urutan ke-6 dari 34 provinsi. Sudah cukup membanggakan. Makanya saya sampaikan sama Ibu Suryani, kita masih harus banyak menyediakan berbagai fasilitas, memenuhi kebutuhan-kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, hak hiburan, hak perlindungan hukum, hak-hak untuk mendapatkan semua pelayanan yang baik. Insya Allah mudah-mudahan indeks kebahagiaan masyarakat kita bisa menjadi yang terbaik se-Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang tidak kalah pentingnya bagi kita adalah indeks Gini rasio. Indeks Gini rasio adalah indeks yang menentukan tingkat ketimpangan pendapatan antara satu dengan yang lainnya. Indeks yang menghitung tingkat keseimbangan antara satu pembangunan dengan wilayah lainnya. Dan biasanya angkanya semakin mendekati 0, itu tingkat ketimpangannya semakin membaik gitu. Tingkat kesenjangannya semakin kecil. Dan kita sudah pada angka 0,33. Oleh karena itu, sebesar apapun pertumbuhan ekonomi yang kita raih, harus bisa mencerminkan distribusi pertumbuhan ekonomi itu ke seluruh masyarakat di Kepri ini. Bapak Ibu, tahun 2022 ini mari kita jadikan tahun percepatan pemulihan ekonomi di Kepri ini. Tentu ini akan sukses ketika mendapat dukungan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, terutama teman-teman saya di DPRD Provinsi yang tentunya harapan saya selalu memberikan masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan, karena saya mengetahui persis kompetensi teman-teman PKS di DPRD Provinsi Kepri. Nah, maka melalui rapat kerja wilayah ini saya juga menitipkan pesan, semoga ada ide-ide juga nanti gagasan yang bisa disampaikan oleh teman-teman DPW PKS dan jajarannya dalam rangka terus membangun Kepri ini ke depan lebih baik. Banyak program strategis yang sudah kita canangkan dan insya Allah sebagian besar tahun ini selesai. Tapi yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, saya dan kami mohon doa restu. Semoga salah satu program strategis kita yang sudah masuk ke dalam Green Book, Blue Book-nya Bappenas, dan sudah masuk ke dalam rencana strategis nasional, yaitu pembangunan jembatan Batam Bintan. 3 kali kehadiran Bapak Presiden, saya laporkan kepada beliau, dan kita perlihatkan juga kesungguhan kita, melihat perkembangan indikator kita bagus, Bapak Presiden pun senang. Saya sampaikan dukungan untuk pembangunan jembatan Batam Bintan. Beliau sampaikan kepada saya, Pak Gub, selesaikan dulu cepat kewajiban daerah. Saya akan bangun itu jembatan Batam Bintan. Nah, mudah-mudahan doa kita semua ini akan terwujud, supaya kalau Pak Bahtiar jam 3 subuh mau pulang dari Pinang ke Batam, tidak perlu mikir nak sewa speedboat, gelombang kuat, bisa menggunakan jembatan. Dan banyak manfaat yang akan kita dapatkan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kepri. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman DPW PKS dan jajarannya yang menggelar Rakerwil PKS Provinsi Kepri. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala usaha yang kita lakukan. Sehebat apapun rencana kita, tentu harus kita gantungkan dengan usaha dan doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas undangan kehadiran kami ini.
Mudah-mudahan dalam acara apapun nanti yang akan digelar oleh Partai Keadilan Sejahtera Kepri, insya Allah kita hadiri bersama-sama untuk terus menjalin silaturahim, membangun transformasi dengan disrupsi dan inovasi-inovasi dalam rangka kita mempercepat program pengembangan Kepri. Dan tentunya seperti Ustadz sampaikan, semua hanya bisa kita wujudkan ketika kita saling bergandengan tangan, saling berkolaborasi melakukan itu. Demikian, terima kasih. Saya tutup dengan 1 atau 2 bait pantun. Sungguh enak si ikan selar, enak pula si ikan teri. Rakerwil MPW PKS kita gelar, mari bersama membangun Kepri. Satu lagi apa ya? Sungguh indah cincin berlian, Cakep. bertahta pula permata intan. Muswil MPW PKS dilaksanakan, rapatkan barisan menuju kejayaan dan kemenangan. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya sudahi dengan ucapan salam bahagia, salam agung keagamaan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.